Selamat siang Pak Michael dan teman-teman sekalian. Sekarang kami akan mempresentasikan mengenai materi yang sudah kami dapatkan dan analisanya mengenai tools yang digunakan dalam bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sela Avista. Nah, jadi untuk materi kali ini kita mewawancara narasumber Elizabeth Nurhalim, di mana dia itu tuh bekerja di PT Puyo Indonesia Kreasi. Nah, di sini tuh dia jabatannya sebagai Marketing Promotion dan Operation Manager. Kak Elizabeth ini juga termasuk lulusan dari Prasetya Mulia yang lulus tahun 2013. Di sini kita tuh nanyain gimana sih hubungan IT di bisnisnya Puyo ini sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang company profile yang oleh Dias. Next. Oke, jadi sebelum kita masuk ke tools apa aja yang akan digunakan adalah kita tahu dulu apa sih sebenarnya Puyo itu. Nah, Puyo itu adalah brand F&B, food and beverage yang terbentuk pada tahun 2013 oleh kakak beradik Adrian Agus yang sekarang sebagai CEO dari Puyo sendiri dan Eugenie Patricia Agus sebagai kreatif direkturnya. Nah, Puyo itu membuat sebuah dessert berbentuk silky pudding dan juga menjual produk minuman dengan silky pudding yang dengan berbagai rasa. Puyo ini memiliki visi to become a world-class Indonesian F&B brand by delivering happiness one customer at a time. Nah, visinya Puyo ini sudah terbentuk dari dia pada tahun 2013 dari dua kakak adik tersebut, di mana dia memiliki visi ini untuk meningkatkan exposure dari F&B di Indonesia sendiri. Lalu misinya dari Puyo itu adalah satu, to continuously expand and improve our brand by providing high quality product and remarkable customer experience. Dia mempunyai misi untuk menjadi brand yang selalu bakal berkembang ke depannya dan memberikan quality yang terjamin di setiap produknya. Lalu yang kedua, to be a great place to work where the team are inspired to be the best they can be. Di mana ini misi untuk para pekerjanya. Dia ingin menjadi sebuah kantor yang membuat orang-orang yang bekerja di dalam Puyo sendiri menjadi orang yang terbaik di dirinya sendiri. Lalu yang terakhir adalah to positively impact communities that we serve. Dan dia mau menjadi impact bagi masyarakat luas. Next. Oke, company journey. Jadi Puyo berawal dari Juni 2013 oleh dua kakak beradik yang memiliki ide dan memiliki modal hanya 5 juta rupiah. Nah, dengan berjalannya waktu, dia membuat Puyo ini pertama-tama dari Instagram doang, Instagram aja. Jadi dari Instagram, dia membuat marketing di Instagram, dia mencoba menjual-jual dari Instagram kecil-kecilan, dan akhirnya pada Agustus dia mencoba ke tenan-tenan bazar, seperti market museum, dan sebagainya. Nah, dari food bazar ini, di market museum ternyata dia mendapat exposure yang sangat gede secara tiba-tiba. Tiba-tiba di Agustus 2013 itu, Puyo menjadi hype. Semenjak dia mendapat exposure yang besar dari market museum itu, dia akhirnya bisa mendapatkan, dia tetap berjalannya waktu, tetap berjualan secara online dan lain-lainnya, dia mendapatkan capital yang cukup untuk membuka satu toko di Living World Alam Sutra. Lalu pada Februari 2014, mereka membuka toko keduanya di Gandaria City. Nah, berjalannya waktu lagi, akhirnya pada Maret 2014 mereka tuh bisa membeli delivery car yang pertama. Dan itu dengan pencapaian dari dua toko tersebut. Lalu pada Juni sampai Agustus 2014, mereka sudah membuahi jadi 6 toko outlet yang tersebar luas di Jakarta. Jadi dalam 2 tahun ini mereka mendapatkan brand exposure yang lumayan cukup cepat dan besar dibanding F&B lainnya. Nah, lalu sampai sekarang mereka sudah memiliki 95 toko outlet yang tersebar luas di Indonesia. Jadi company journey-nya Puyo ini sangat memiliki cerita yang bisa kita dalami, di mana ternyata brand exposure itu penting banget di sebuah brand.
Max. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sosial media yang digunakan oleh Puyo Research. Jadi Puyo Research menggunakan 4 sosial media utama yang berupa Instagram, Facebook, website, dan juga blog. Untuk ID-nya juga sudah tertera, dan juga Puyo Research menggunakan WhatsApp untuk sebagai sarana customer service. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai website Puyo Research. Jadi ini adalah tampilan websitenya di awal, dan di website ini Puyo menyediakan informasi dan katalog seputar produk-produknya. Beberapa konten yang tertera di dalam website ini bisa dilihat mengenai informasi basic mengenai Puyo, about us, mengenai produksinya, begitu juga dengan rasa-rasa puding yang dijual, dan juga dengan gambar yang realistis, sehingga bisa memberikan informasi untuk orang yang belum tahu mengenai apa itu Puyo. Selanjutnya juga dia memiliki daftar location yang berisikan tempat-tempat atau lokasi cabang Puyo saat ini. Ini adalah blog dari Puyo Research sendiri yang juga ada di dalam website Puyo-nya. Dan blog ini berisikan tentang cerita-cerita, narasi, atau informasi yang lebih mengenai Puyo, yang juga bisa menarik market, karena sampai saat ini blog masih sangat berguna di dalam kehidupan IT. Selanjutnya Facebook. Untuk Facebook sendiri, Puyo Research menggunakan Facebook karena dinilai memiliki nilai real yang tinggi. Maksudnya kayak lewat Facebook, Facebook masih bisa mendapatkan pembeli yang real karena memiliki conversion market yang tinggi. Dan selanjutnya adalah Instagram. Menurut Kak Elizabeth, Puyo Research paling berfokus di sosial media Instagram, karena dari target marketnya sendiri itu berpusat pada Instagram. Lewat Instagram, Puyo Research membagikan konten-konten yang berupa informasi ataupun mempromosikan produknya, memberikan informasi seputar promo dan sebagainya di dalam bulan-bulan yang berbeda. Selanjutnya, Puyo juga konsisten dalam mempost postingan-postingan di sosial media. Untuk Instagram sendiri kita bisa lihat kalau misalkan Puyo paling tidak mempost sebanyak 4-5 kali setiap minggunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang saya akan membahas tentang marketing tools yang tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Putri. Jadi untuk pertama, Puyo itu memakai Instagram. Jadi Instagram ini untuk meningkatkan brand identity, brand awareness, dan sebagai media promosi. Nah, di sini juga karena sekarang udah bisa DM, jadi orang juga bisa komplain lewat melalui DM. Nah, selain itu Instagram tuh kenapa digunakan oleh Puyo? Karena sebagian target market yang secara demografi, secara umur, itu kebanyakan tuh ada di Instagram untuk target market Puyo. Nah, next to Facebook. Kenapa mereka sekarang tetap memakai Facebook? Karena di situ ada, kalau kata Kak Elizabeth, ada conversion. Jadi maksud conversion ini adalah orang tuh melihat Puyo di Facebook itu bisa ada kemungkinan besar untuk membeli langsung produknya. Jadi ini yang disebut conversion, dari hanya melihat-lihat jadi membeli langsung. Nah, next itu ada WhatsApp. Nah, WhatsApp ini berguna untuk jadi media komunikasi sebagai customer service. Jadi misalkan ada komplain seperti Instagram tadi yang bisa DM, nah WhatsApp juga mereka menyediakan juga. Nah, yang terakhir ada website. Nah, website ini berguna untuk eksistensi di dunia maya. Dan juga beliau juga bercerita tentang kalau ingin mengorder lebih dari 100 piece, maka harus bisa melewati website dia. Dan di dalam website dia itu juga ada blog. Blog ini berguna untuk apa? Seperti yang kita pelajari di IT for Business, itu berguna untuk search engine optimization. Jadi misalkan Puyo sendiri membuat sebuah blog yang berisikan tentang cerita-cerita yang mungkin orang cari di search engine. Nah, mungkin yang pertama bisa jadi Puyo. Nah, karena cerita-cerita ini yang berbeda-beda, tidak hanya Puyo doang isinya. Next. Nah, sekarang masuk ke operation tools. Nah, operation tools yang dipakai oleh Puyo ada 3. Pertama, G-Products. Yang kedua ada in-house customized software. Dan ketiga ada TADA. Nah,
kayak beliau berkata bahwa untuk G Product ini sangat berguna banget, apalagi waktu awal-awal. Dia menyarankan untuk kita Blockbomb untuk menggunakan memanfaatkan G Product sebaik-baiknya. Karena ini sangat berguna banget kalau buat perusahaan masih kecil. Nah, kalau buat dia sendiri, dia melakukan pemasukan data melalui G Products ini kayak G Suite, Form Data, Data Studio. Mereka masukkan data-data sales ke dalam G Products. Yang kedua ada in-house customized software. Nah, ini maksudnya adalah mereka memakai kasir tersendiri. Jadi kan kalau di kasir ada aplikasinya kan biasanya. Nah, mereka buat sendiri. Itu digunakan untuk point of sales yang tadi saya bilang kasir, warehouse, dan inventory management. Maksudnya itu untuk ngecek stok juga ada di situ semua, di dalam satu software itu. Nah, yang ketiga dia pakai Tada. Ini third party vendor. Jadi, dia tuh ngebuat e-vouchers tapi melalui orang pihak ketiga. Jadi dia bekerja sama dengan Tada ini untuk membuat e-vouchers. Nah, biasanya katanya kalau komplain dia bisa ngasih e-vouchers yang bisa digunakan berlaku di beberapa store Puyo. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Edo. Oke, jadi kemudian bagian selanjutnya itu adalah Human Resource Tools. Jadi sebagai resource dari Puyo Research itu sendiri, mereka menggunakan JPayroll. Di mana JPayroll ini digunakan untuk mengaji karyawannya. Di mana JPayroll sendiri itu adalah software yang mempermudah perusahaan dalam pengajian karyawannya dan mempermudahnya daripada cuma transfer bank, mungkin itu lebih menyusahkan. Selain dari itu juga membantu mereka mengatur karyawan mereka, atau misalnya seperti absen karyawan mereka masuk atau keluarnya. Kemudian ada mana financial tools itu sendiri, mereka menggunakan Deskera. Deskera itu adalah sebuah sistem ERP. ERP itu adalah Enterprise Resource Planning, di mana Deskera itu sendiri merupakan sebuah software accounting untuk memfasilitaskan, merekam, dan memproses transaksi finansial keluar ataupun masuk dari perusahaan itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada penjualan yang besar ataupun yang kecil atau seberapa pun itu akan masuk ke dalam Deskera itu lalu akan diproses. Next. Nah, sebelumnya saya akan menambahkan sedikit terkait operation tools. Jadi di Puyo ini tuh dia juga ngegunain aplikasi Trello kayak yang Pak Michael bilang di IT for Business, kayak kita disuruh mempelajari aplikasi Trello. Ini tuh berguna juga di Puyo, kayak bisa buat mengorganisir kayak tugas-tugas kayak gitu, biar kayak lebih terorganisir gitu. Jadi yang lain juga bisa lihat di aplikasi Trello itu, kayak to-do list dan lain-lainnya. Nah, terus selanjutnya pandangan IT sendiri terhadap ke bisnis Puyo gitu. Jadi tuh menurut Puyo ini, dia tuh menggunakan IT tuh yang pertama tuh cost and time efficiency. Jadi di sini tuh bisa bikin lebih produktif dan kayak margin profit dari Puyo sendiri ini tuh bisa lebih terjaga. Terus dia tuh penggunaan IT juga membantu untuk menjangkau market-market yang lebih luas gitu, terus kayak lebih targeted gitu. Jadi bisnisnya itu menjadi scalable dan kayak ngejaga divisi-divisi kan ada banyak nih. Terus dia tuh terhubung gitu, terkoneksi dan terupdate gitu secara real time. Jadi semua divisi di dalam satu bisnis itu tuh jadi berjalan ke arah yang sama. Nah, terus dengan penggunaan IT ini tuh juga mengolah data untuk membuat keputusan yang lebih tepat gitu. Jadinya kayak komunikasi antar semua divisi kan jadi lebih bagus. Terus bisa juga terjalin komunikasi dengan antar customer. Jadi kayak lebih jelas, lebih cepat, lebih mudah juga penggunaannya. Terus customer satisfaction-nya itu bisa terjaga juga dari kita pihak bisnisnya sama si customer-nya. Next. Nah, terus tuh ada poin penting juga yang ada di plat bisnis gitu, kayak misalkan di website atau Instagram gitu. Nah, yang pertama tuh menurut Kak Elizabeth itu, semua channel itu yang pastinya itu harus jelas, kayak informasinya itu harus jelas. Anggapannya tuh kita harus beranggapan yang baca itu memiliki pemahaman yang nol tentang yang kita mau jelasin, kayak
pelajaran minggu lalu Pak Michael itu dia ngejelasin ada warm customer, cold customer, sama hot customer. Nah, itu tuh si Puyo juga menerapkan materi itu. Nah, terus jadi tuh si Puyo juga bilang kalau kita tuh harus up to date dan interaktif juga di sosial media kayak Instagram misalkan. Nggak cuma hanya konten satu arah yang kayak kita ngasih tahu apa-apa tanpa menerima feedback dari customer-nya ke bisnis Puyonya. Terus kalau misalkan dari website juga ada arahan kayak ke nomor customer service-nya atau buat ada kolom buat pemesanan order yang kalau misalkan mau big order. Nah, terus untuk tipsnya itu, jadi dia juga ngasih tips kayak buat semua bisnis apapun itu kita harus understand audience-nya, kayak target marketnya kita. Terus kalau misalkan ada masukan dari customer, kita harus nanggepin juga, consider apa yang dia pikirin. Terus kita harus konsisten, terus communicate-nya clearly and direct, dan kita tuh harus relatable gitu sama yang kita mau jalanin. Next. Setelah membahas semua hal tadi yang dari Puyo Research sendiri itu, dapat kita lihat bahwa Puyo Research sendiri itu merupakan sebuah perusahaan yang bisa dibilang sangat sukses, terutama pada jangka waktu yang lumayan singkat. Dari sekian dari interview dan juga paper yang telah kami bikin itu, kami dapat mencapai konklusi dan juga pembelajaran di mana kami itu harus bisa setidaknya menguasai software basic untuk membantu kegiatan bisnis. Jadi software bisnis sendiri itu seperti G-Products, di mana seperti Google Docs ataupun Google Sheets. Karena bagi anggapannya sebagai kami sendiri, Blockbomb itu kan masih kecil dan masih baru. Jadi anggapannya itu sudah cukup untuk menghitung semua keperluan kami. Sedangkan tadi kan sebagai Puyo Research sendiri kan sudah cukup besar, sudah sangat besar, di mana mereka mempunyai 95 cabang, jadi mereka memerlukan software lain seperti Deskera atau enggak JPro tadi untuk mempermudah koneksinya dengan karyawan-karyawannya yang lain. Kemudian kita juga harus konsisten dan juga rutin melakukan pemasaran itu baik dalam secara offline ataupun online, dan yang terutama itu adalah aktif di sosial media. Jadi selain itu dalam sosial media itu konten-konten yang kita masukin itu juga harus menarik dan juga fresh. Jadi tidak hanya seperti mengulang-ulang dan kita harus mencari ide yang baru. Kemudian kita juga harus menyusun strategi marketing dan tools yang sesuai dengan target market yang kita tujukan. Jadi tadi kan seperti Puyo sendiri itu mereka mengutamakan Instagram karena target market mereka itu lebih besar terdapat di Instagram sendiri. Jadi kami sebagai Blockbomb itu harus mencari yang paling tepat untuk kami untuk menyebarkan Blockbomb itu menjadi lebih luas lagi. Jadi sekian itu presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.